Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada dua hal yang akan saya sampaikan di hari ini. Pertama, ada pemain yang digosipkan kemarin hengkang tetapi memutuskan stay dan memang tetap stay di Persib Bandung gitulah ya. Yang kedua, nah ini ada pemain bidikan ternyata gagal teman-teman. Apa alasannya? Nanti akan kita coba bahas satu persatu. Jadi langsung aja kita bahas tema yang pertama dulu. Ini mengenai sektor pertahanan atau sektor penjaga gawang, yang mana alhamdulillah Teja Paku Alam akan tetap stay di Persib Bandung teman-teman. Nah ini memang sedikit kemarin mencuat gitu ya beritanya, ketika ya dirumorkan hengkang gitu, ternyata ya tetap stay di Persib Bandung. Nah kalau sekarang saya berani untuk bilang, karena ya sudah ya 100% lah gitu ya progresnya, tetap stay di Persib Bandung. Dan ternyata ya kemungkinannya ya 85% ya justru Fitrul Dwi Rustafa yang memang akan hengkang gitu ya. Jadi ya ini menjadi satu hal yang ya gimana ya, susah diprediksi juga sebetulnya. Yang mana teman-teman kan nanya kemarin kalau Reki gimana. Nah kalau Reki sebetulnya ya gimana, memang tidak ada pembahasan, dan kalau dilihat pun ya memang masih punya kontrak gitu ya di Persib Bandung, sehingga ya akan menjadi pelapis ketiga untuk kiper daripada Persib Bandung gitu ya. Dan sekarang pun katanya kondisinya sudah membaik, jadi ya kemungkinan nantinya struktur penjaga gawang Kevin, lalu ada Teja, lalu ada Reki, Seva, dan yang lainnya gitu ya. Jadi ya Luis Pasos juga ini mengatakan bahwa kemarin ya sudah punya rencana dan memang ya akan mendiskusikannya dengan coach Bojan Hodak gitu ya. Jadi Luis Pasos memang punya satu, apakah akan menaikkan dari akademi lagi penjaga gawang atau bagaimana. Nah ini nanti akan didiskusikan dulu, katanya nunggu ya Bojan Hodak pulang ke Indonesia dulu, ke Bandung lah tepatnya gitu ya. Jadi Luis Pasos pun memilih liburan dulu karena kompetisi musim kemarin sudah panjang banget, jadi katanya ya butuh istirahat dulu lah gitu ya. Tapi alhamdulillah untuk Teja Paku Alam sudah tetap akan stay di Persib Bandung. Nah ini juga kenapa tidak yang lain-lainnya gitu ya, masalah untuk stay gitu ya. Jadi ya ada beberapa alasan lah. Kalau memang kemungkinan kalau Fitrul ya mengejar jam bermain lah, atau menit bermain gitu ya, menit bermain yang memang kalau di Persib Bandung ini agak jujur aja agak sedikit berat sih untuk masuk ke tahapan kedua, karena di situ ada Kevin dan ada Teja gitu ya. Tapi kalau hengkang gitu, nah ini kemungkinan minimal ada di posisi, bisa posisi pertama, bisa posisi kedua gitu, tapi ya minimal di posisi kedua. Jadi kalau kiper utamanya berhalangan, langsung Fitrul yang main lah gitu ya. Jadi ya sedikit melewati satu tahapan, dan ini juga menjadi satu tantangan baru untuk Fitrul. Jadi ya mudah-mudahan ya kalau sudah dihaturkan nuhun oleh Persib Bandung baru kita kasih selamat gitu ya. Tapi jangan lupa ini progresnya baru 85%, 15% lagi kita nggak tahu apakah memang tetap nantinya akan stay di Persib atau tetap hengkang namun ke lain klubnya yang memang saat ini sedang dirumorkan gitu ya. Jadi ya kita tunggulah nanti untuk mendaratnya di kota apa, di klub apa gitu ya untuk sektor penjaga gawang. Baik, untuk yang kedua teman-teman, ini ada info mengenai beberapa pemain incaran. Ini kita bicara lokal dulu aja, pemain lokal yang menjadi incaran Persib Bandung di klub Liga 1 gitu ya. Nah kemarin kita sudah bahas beberapa klub dan beberapa pemain. Terakhir ini ada salah satu pemainnya, memang saya singkat ya waktu itu
inisialnya saja, inisialnya AT. Nah, ini salah satu dari klub Liga 1 yang ada di Pulau apa tuh, Sulawesi. Nah, teman-teman juga bisa udah pasti tahu lah kalau misalkan dari kemarin nonton videonya itu pasti tahu klub mana yang dimaksud. Nah, ini juga menjadi satu hal yang ternyata ada beberapa rintangan-rintangan. Jadi begitu dibidik, begitu melakukan komunikasi lancar-lancar saja dan lain sebagainya. Namun dari segi ini harus koordinasi dengan pelatih kepala juga sebetulnya dengan Bojan Hodak, ya mungkin ada sedikit lebih baik yang lain katanya gitu ya, sehingga ya dalam proses negosiasi komunikasi itu kan sempat tidak mempunyai kejelasan nih bergabungnya kemana. Ternyata ya AT memang akhirnya sudahlah, mungkin Persib tidak sejalan gitu ya. Nah, ini alasannya mungkin manajemen yang tahu lah, tapi yang jelas ya salah satunya yang bisa saya tangkap adalah ketidakcocokan antara tipe bermain mungkin ya. Jadi tipe bermainnya atau dengan tidak merasa ini harusnya main sebagai starter bukan sebagai pengganti, mungkin ada ke situ gitu. Karena ya akhirnya kalau memang sekarang sudah diresmikan oleh klub asalnya juga, jadi kemarin sempat menggantung, belum ada peresmian karena sedang ada komunikasi lah, salah satunya mungkin dengan Persib Bandung. Nggak tahu ya kalau dengan klub lain, tapi ya sepertinya dengan Persib Bandung menemui kegagalan sehingga langsung diresmikan lagi perpanjangan kontrak di klub lamanya, teman-teman. Jadi AT ini saya pikir ya tidak akan ke Persib karena mungkin ada ketidakcocokan visi misi mungkin ya, entah tadi dari mungkin dia visi misinya ingin menjadikan lebih berkembang dan menjadi pemain pilihan utama. Namun di posisi Persib saat ini ya ada pemain utamanya gitu. Jadi mungkin tidak cocok di situ atau bagaimana, saya juga kurang tahu lah, karena ya hanya manajemen dan pemain sendiri yang mungkin mengetahui untuk alasan pastinya gitu ya, teman-teman. Nah, ini bagaimana dengan kans pemain lokal lainnya yang akan dirumuskan ke Persib Bandung. Nah, ini kita nggak bicara pelapis striker dulu, tapi beberapa pemain yang lain gitu ya. Jadi kemarin masih ada sisa pemain yang memang kita bahas namun belum ada kelanjutan lagi. Entah ini memang masih terus komunikasi dan negosiasi. Di samping itu juga manajemen menunggu untuk ketok palu regulasi mendatang bagaimana di musim depan tentunya, dan juga ada pokoknya pemain timnas katanya harus diganti pemain timnas, atau setidaknya ya ada pemain timnas yang masuk ke Persib Bandung, karena mau nggak mau kedalaman squad ini penting, dan juga memang Bojan Hodak mengusung satu skema yang berbeda gitu ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, kenapa pilih pemain timnas juga bukan berarti nanti kayak musim-musim sebelum kemarin tuh kan timnas main kita dipanggil pemain kita kurang. Nggak, kalau sekarang bahkan Erick Thohir sendiri musim depan katanya 4-5 hari sebelum pertandingan timnas tuh ya liga katanya diliburkan dulu, jadi biar fokus dan lain sebagainya. Nah, ini ya plus minus sih, jadi ada enaknya ada enggak juga buat pemain tentunya. Kalau buat penonton mah ya kita enjoy aja gitu ya, tapi untuk pemain mungkin dan untuk klub sendiri ada plus minusnya. Tapi yang pasti jangan takut untuk meminang pemain timnas, karena sekarang sudah regulasinya sudah lebih enak lah daripada sebelumnya gitu ya. Jadi kalau timnas main ya liga setidaknya libur, jadi tenang juga, nggak liga main timnas main gitu, jadi bentrok lah nanti pemainnya. Nah, ini ada yang terakhir, mungkin nanti ada info apakah timnas yang senior atau timnas U23. Nah, nanti akan kita coba bahas lebih dalam lagi teman-teman, mungkin di postingan nanti malam gitu ya, insya Allah. Dan saat ini mungkin ini dulu saja saya cukupkan, mudah-mudahan informasinya menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.